Jadi ibaratnya itu organisasi ini kayak workshop kehidupan lah. Wih Wes, sih, mantap keren ya. kata-katanya. Workshop kehidupan. Jadi kita belajar tentang kehidupan nih kayak mana nanti dan itu Mm-mm. memang akan lebih terasa, akan lebih bermanfaat nanti ketika kita masuk ke dunia masyarakat secara langsung. Kalau ngelihat potensi anak muda Balikpapan, Iya, dari kacamata Kak Gusti ini seperti ya apa? memang sudah berkacamata ya. Untuk anak muda Balikpapan, Potensinya gimana? Anak muda ini kalau diajakin ngumpul, kalau diajakin masuk ke dalam sebuah organisasi atau pergerakan tuh masih bisa nggak sih anak muda Balikpapan zaman sekarang? sangat bisa sih. Hmm, Cuma memang sayangnya di anak muda, ini saya nggak ngomongnya untuk anak muda Balikpapan aja sih, tapi lebih semua. kepada global ya. Oke. Yaitu kalau anak-anak muda itu mereka lebih suka hal-hal yang fun, hedon kayak gitu-gitulah. Bujur. Hal-hal yang seperti itu sehingga akhirnya memang nggak semua bisa kita ajak ya dengan hal yang sama seperti kita kayak Hmm. gitu. Dan termasuk juga kayak misalnya kayak volunteer. Kenapa mereka hanya ikut di volunteer aja, mereka hanya ikut di pengurus aja atau mereka bisa berkecimpung di BPI ya karena memang dari anak-anak mudanya sendiri mereka punya karakter yang berbeda untuk masalah Hmm. totalitas kayak gitu. Totalitas tanpa batas. Iya. Seperti itu sih. Jadi kalau untuk anak muda Balikpapan potensinya besar-besar saya lihat ya. Potensinya besar ya. Khususnya untuk hal-hal yang bersifat seni Oh, dan gitu ya? juga iya kayak misal kayak video editing kita lihat kemarin ya. Heeh, Kayak di apa mau 17 Agustusan tuh kan ada heeh, muncul video tuh editing dari anak-anak kota Balikpapan tuh heeh. dari secara apa ya editingnya terus juga hal-hal yang lainnya itu luar biasa sudah bagus banget itu sama dengan yang ada di teman-teman kita yang ada di Jawa dan lain sebagainya kayak gitu terus untuk masalah kayak apa apa ya bahasa itu saya lupa jadi eh kalau misalnya suruh ngomong ini apa segala macam Oh, itu wawasan ya kan wawasannya anak wawasan. muda Bapan juga luar biasa bagus-bagus juga. Berarti anak muda Balikpapan ini apa ya bahasanya? Mereka punya potensi, cuma kurang trigger kali mungkin ya. Iya, punya potensi, kurang trigger atau mereka belum dapatkan wadah yang pas gitu. Kadang Nah, anak-anak muda ini betul. mereka ikut satu. Kayak kemarin saya itu sebelum hanya fokus di dua hal ini aja, Mm-mm. saya itu ikut kemarin pas kuliah itu ada 10 organisasi saya ikutin gitu. Oh, luar biasa. Kenapa saya seperti itu? Karena saya dapatin di sini nih, oh ini belum cocok nih. Iya, Saya iya, betul, pindah betul, di betul. oh ini aduh ini cocok sih tapi kayaknya sama anggotanya agak kurang gimana gitu Iya, iya, iya. pindah-pindah akhirnya pindah-pindah kayak gitu untuk mencari suasana dan sesuai dengan Sesuai dengan ini passion ya saya jatuhnya. gitu kayak gitu sih. Tuh buat teman-teman yang masih muda, masih punya kalian tuh pasti punya kreativitas yang apa ya, yang banyak. Cuma kalian memang kurang trigger. Dekat-dekatilah orang-orang yang seperti Kak Gusti ini, yang Iya. orang-orang yang punya banyak channel, orang-orang yang ya setidaknya berpengaruh lah terhadap Ya, masyarakat seperti itu. Kalian punya potensi tapi tidak kalian kembangkan, ya sama aja kayak kura-kura tengkurap di dalam tempurungnya. iya di sisi kita aja Iya, sebenarnya nggak kan ada yang tahu gitu kan. Nah, gitu. Dan kemudian apa ya kenapa sih saya ikut banyak organisasi atau misalnya saya fokus di organisasi itu ya karena memang dampaknya itu akan terasa setelah kita lulus sekolah atau lulus kuliah dan hmm. masuk ke dalam dunia masyarakat yang sesungguhnya kayak Oke, gitu. betul, betul. Kayak sekarang kan saya sudah lulus kuliah, terus sekarang sudah mulai bekerja segala macam kan. Nah, dari pekerjaan pun tuh sudah sangat berdampak karena saya kemarin organisasi itu. Kayak masalah Hmm. kemudahan saya untuk bisa bekerja kayak gitu. Oke. Ya, ibaratnya saya mungkin bisa dapat channel-channel ke sini untuk kerja di sini tuh kayak karena organisasi kayak gitu. Oke, Gue sini ada betul, betul. kerjaan nih di sini nih gitu. Atau Hmm. misalnya kita mau freelance aja atau mau usaha nih. Kalau misalnya kita orang organisasi itu jauh lebih mudah daripada kita bukan anak organisasi. Channelnya lebih banyak ya. Jadi Iya, kalau mau promosiin sesuatu yang kita punya lebih gampang ya. bener. Pasarnya Hmm. itu kita sudah membentuk dari yang kemarin gitu kan. Oke, betul, Secara betul, tidak betul. langsung kan pastinya kayak gitu Tuh. sih. Nah, buat teman-teman yang baru lulus sekolah, yang lulus kuliah, yang bingung nih ya, Hmm. masih gabut di rumah, dimarahin mamanya terus gitu kan, kamu udah kerja-kerja gitu. Iya. Cobalah ikut berorganisasi, karena organisasi itu bukan membuang waktu kalian sebenarnya, tapi membuat kalian lebih bermanfaat, seperti Benar. itu. Apalagi kan sekarang perusahaan-perusahaan atau HRD mereka sudah mulai cantumin tuh Betul, betul. pengalaman aktif berorganisasi, Iya, ya iya, kan? iya. Sedangkan nanti kalau kita mau cantumin itu apa nih organisasi yang kita Masa biasanya cantumin ya cuma kan? donor darah, Iya donor darah. kan? Itu tiap 3 bulan sekali saya juga bisa gitu kan. Semua orang juga bisa Iya, kan? saya Seperti kalau itu. misalnya
kita ikut organisasi yang di bidang pendidikan, Heeh. bidang kesehatan, lingkungan, itu kan akan ada lebih nilai tambahnya Bener seperti itu bener, kayak. ada nilai tambahnya. Apalagi misalnya kita, misalnya kita perawat nih, terus kita aktif Mhm, di organisasi yang bidang kesehatan, itu kan mhm, jadi nilai tambah kan. betul Misal, betul betul. wah ini dia bukan hanya bisa jadi perawat aja misalnya nih ya, Mhm, mereka lamar jadi perawat, tapi mhm. kemudian dari HRD-nya ngelihat, "Oh ini bukan hanya jadi perawat aja nih, ini mungkin dia bisa masuk ke masalah manajemen," Oh gitu iya loh. Karena betul. anak-anak organisasi itu, dia belajar manajemen di dalam organisasi mereka, kayak Oke, gitu. betul betul. Dan banyak kemarin itu ada beberapa teman-teman saya yang nanya juga nih, "Kak, saya mau ikut organisasi tapi takut akademiknya itu turun," gitu kan. Banyak tuh yang kayak gitu tuh. Iya kan? Biasanya anak-anak kuliahan tuh. Iya, anak-anak kuliah atau Iya. mungkin anak-anak sekolah kan mau Biasanya masuk. juga dari keluarga bilang, "Ah, udah kamu kuliah aja, nggak Iya, usah ikut-ikut organisasi." betul. Itu menurut pandangan Kak Gusti gimana itu? Wah, ini menarik gitu ya. Jadi Karena aku dulu sempat kayak gitu juga. iya iya iya. Iya iya iya. Jadi sebenarnya kalau kita benar-benar organisasinya dan betul-betul kita implementasikan seluruh ilmu yang kita dapat di organisasi, harusnya akademik kita juga semakin baik kayak gitu sih. Oke, Harusnya betul. itu selaras gitu loh ya. Mhm. Gak bukannya organisasi di atas terus kemudian di akademiknya di bawah, Di nggak kayak bawah gitu gitu. ya, harus harus memang Harusnya sih sejajar gitu ya. iya, kalau memang betul-betul dia organisasi secara baik dan dia mengimplementasikan ilmu-ilmunya. Oke, Karena kan di betul. organisasi kita belajar masalah manajemen waktu, Oh iya betul. iya kan? Itu yang Masalah susah itu prioritas. buat anak muda manajemen waktu dan manajemen kantong itu yang susah. Ya kalau kantong itu nanti akan selaras dengan prestasi yang akan kita dapatkan sih pastinya. Oke, Yakin aja betul. deh. Wis. Jadi ada manajemen waktu sama ada namanya prioritas, ya Mhm. kan? Apa nih prioritasnya? Misalnya kemarin saya pas di BYS tuh sempat saya pas di apa semester akhir waktu itu mau buat skripsi kayak kan. Hmm. Nah prioritas saya ketika waktu itu apa itu? Misalnya, wah ini mau sidang nih, nggak mungkin prioritas pertama saya itu adalah BYS. Pasti prioritas BYS itu akan yang mungkin yang kesekian karena prioritas saya waktu itu pasti akan menyelesaikan bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan akademik saya kayak gitu. Betul betul. Jadi pintar-pintar kitanya aja sih. Dan banyak teman-teman organisasi yang saya kenal, mereka itu ikut organisasi, mereka presiden mahasiswa, ya kan, mereka ketua organisasi A, B, C dan segala macam. Mereka itu IPK-nya pasti di atas 3 semua. Betul. Karena Gitu. memang mungkin juga ya dilihat itu dari nilai tambah ya, mungkin buat ya Iya, bener. para pembimbing, para dosen itu juga Hmm, menjadi nilai tambah. nilai tambah. Setidaknya ya adalah keselip-selip nilai. Iya, ibaratnya misalnya kamu mungkin kemarin nilainya mungkin awalnya mau C nih kan, tapi Nah, wah ini anak aktif banget di iya betul. kelas, sering nanya, biarpun kadang pertanyaannya juga Nyeleneh gitu. nyeleneh atau bahkan biasa-biasa aja atau Iya, iya. ngetes juga kan, tapi karena dia aktif terus rajin akhirnya sudahlah B atau oh udah kasih A kayak gitu Iya kan. betul. Itu bisa Woi. jadi nilai tambah sih Karena gitu. anak zaman sekarang itu ya itu sih tadi Kak salah satunya kan dimanjakan dengan teknologi ya. Bener. Karena manja dengan teknologi itu mereka merasa bisa melakukan semuanya sendiri gitu Iya. kan. Nah, padahal kita ini hidup nggak soliter ya, kita ini Iya. hidup sosial. Ah, itu dia. Kita ini hidup berdampingan dengan banyak orang gitu Iya kan. betul. Bukan hanya sendiri. Mungkin sendiri untuk beberapa hal saja, tapi Nah. untuk hal-hal yang lain kita pasti butuh orang gitu. Mm-mm. Kita lahir aja itu kan sudah ngerepotin orang kan. Betul, lahir aja ngerepotin orang, mati juga ngerepotin orang ya. Iya. Kalau bisa sendiri ya silakan jalankan sendiri kan, lahir-lahir sendiri, nanti pas sudah meninggal ya kubur-kubur Kubur-kubur sendiri. gitu ya, nggak Tapi kan lagi bisa. serem gitu kan. Iya Waduh. betul betul betul. Waduh, memang ini jadi teman-teman ya di masa pandemi kayak gini kita harus memang cari beberapa kegiatan biar kita nggak dekem aja di rumah. Iya, Badan juga capek kalau dekem di rumah. Betul, Setidaknya betul. kalau kita punya kegiatan ya kegiatannya memang nggak diporsir, cuma maksudnya kayak ya sesekali seperti Betul, itu betul. keluar rumah ketemu teman, hangout. Hangoutnya bukan hangout yang gimana ya Iya, maksudnya gimana? hangout yang bermanfaat seperti Betul, betul, itu. betul. Hangout yang bermanfaat itu ya kayak ikut organisasi, Mm-mm. ikut kegiatan-kegiatan positif, mungkin ada seminar-seminar gitu. Tapi kalau dari BS sendiri sering ngadain seminar-seminar gitu kan? Sekarang kita lagi dalam seminar online tapi kan. Oh ya, sekarang Iya. semuanya seminarnya online. Iya, Wes. karena ya belum bisa kegiatan di masyarakat secara Betul, langsung betul, sih betul, kayak betul. gitu. Oke Kak, pertanyaan yang cukup sering dilontarkan ketika orang memandang sebuah volunteer kepada organisasi. Iya. Kak, kita kalau masuk organisasi ini dapatnya apa? Berat ini kan, kasih uang kita nggak punya juga ya kan, kita nyari uang juga ya kan. Itulah. Terkadang kan orang-orang yang ikut organisasi ya, dapatnya apa? Ada uangnya nggak? Nah, gitu Iya, kan. iya. Biasanya gitu. Coba kalau di apa namanya dijelaskan organisasi itu nggak melulu soal benefit, tapi ada sesuatunya. Iya.
Ya, seperti ya tadi sebenarnya sudah saya tadi ulas sedikit sih sebenarnya. Mhm. Jadi di organisasi itu kita jadi ibaratnya itu organisasi ini kayak workshop kehidupan lah. Wis, Wes, mantap keren ya. kata-katanya. Workshop kehidupan. Jadi kita belajar tentang kehidupan nih kayak mana nanti dan itu Mhm. memang akan lebih terasa, akan lebih bermanfaat nanti ketika kita masuk ke dunia masyarakat secara langsung. Sudah punya Mmm, keluarga, apa segala macam itu akan terasa banget nanti mhm. organisasi itu. Dan apa sih yang bisa didapatkan dari organisasi? Yang pasti pertama adalah ilmu, Ilmu, betul. wawasannya itu ya, masalah Mhm. manajemen, masalah apa segala macam banyak gitu yang akan kita Mhm. dapatkan nanti di organisasi kita. Terus yang Mhm. kedua itu adalah jaringan. Ini Oke, penting banget nih. betul. Khususnya teman-teman kalau mau kerja, mau misalnya mau jadi karyawan aja, jaringan tuh sangat penting gitu kan. Betul. Kalau kita apa ya bahasanya, hanya mengandalkan masalah kemampuan-kemampuan skill kita aja itu banyak. Hard Kan skill itu banyak, iya, tapi banyak banget. soft skill ini yang Soft skill ini penting ya kan ya. yang jadi pembeda kita kan. Mhm. Ibaratnya ini sekarang banyak banget nih ya kopi shop di Balikpapan nih kan. Mhm. Nah, mereka semua jual apa? Jual Jual kopi ya kopi kan. pasti. Semua jual kopi. Terus kita apa alasan kita untuk bisa mau ke sana gitu kan? Kalau Iya, cuma iya. jual kopi aja di rumah saya juga Bikin sendiri bisa ada ya. ya kan. Ada merek tit gitu kan. Kita Iya. bisa buat sendiri gitu kan. Apalagi Iya. kayak tadi ya, dengan kecanggihan teknologi kita bisa mengakses semua hal itu gitu kan. Mmm. Jadi apa yang bisa menarik kita untuk bisa ke coffee shop itu. Nah, sama kayak kita, apa yang menjadi pembeda kita supaya kita bisa menarik orang lain supaya oh ini orang ini Oh iya bisa betul. jadi ini segala macam. Oke, Dan oke. nanti misalnya di pekerjaan Mhm. aja nih. Kita akan jadi orang yang menonjol gitu pasti. Oke. Mhm. Jadi orang yang menonjol dan kita akan jadi orang yang pasti biasa itu rapi secara administrasi, terus bisa Mhm. memanajemen orang segala macam kayak gitu. Dan percepatan orang-orang yang belajar organisasi itu lebih cepat dia untuk masalah promosi, promosi jabatan Oke, kayak betul, gitu. betul, Karena betul. mereka Wah, sudah keren. belajar duluan kan di organisasi. Setidaknya dia sudah ada, apa namanya ya, Pre- sudah apa ya Prepare lah bahasanya ya. tuh, ya di-prepare Nah, seperti itu. terus kalau untuk mau apa namanya usaha, ya pasti ya jaringan tuh sangat penting. Artinya Mhm. mereka sudah membentuk market mereka Mhm. gitu. Karena yang namanya buka usaha, orang yang pertama yang akan datang itu adalah teman-teman kita Teman-teman, sendiri. betul, betul, Iya nggak betul, sih? betul, iya. Jadi misalnya kita mau buat usaha nih, orang yang akan membeli produk kita, orang yang akan apa bekerja sama dengan kita adalah orang-orang terdekat kita dulu. Baru kita kalau sudah mulai naik baru nanti ke orang-orang lain yang ada di sekitar kayak gitu. Oke, betul, Nah, dari betul. sanalah organisasi akan bermanfaat sama kita, Wih, keren. gitu Berat sih. juga perbincangan kita Iya iya iya. pada hari ini. Tapi, waktu juga yang memisahkan kita ini, Wes, Kak. siap. Aku minta, closing statement dong dari Kakak Wih, untuk teman-teman mantap. yang masih apa, yang nonton kita, yang dengar kita, closing Mhm. statement yang membangun lah buat mereka, seperti Oke, itu. siap. Mhm. Jadi kita sebentar lagi kita mungkin akan sering dengar Kak ya, masalah 2045 masalah Indonesia bonus Mas. Oh, demografi, bonus bonus demografi. demografi. Nah, Mhm. bonus demografi ini apa ya, ibaratnya hanya ada orang-orang pilihan tadi yang akan betul-betul akan sukses. Nah, Oke. bagaimana kita bisa sukses nanti di 2045 atau mungkin nanti di 1 atau 2 tahun yang akan datang, itu yang pertama adalah kita ada 4 cara. Mmm. Jadi yang pertama adalah kontribusi atau Mhm. gerakan, Mhm. yang kedua adalah totalitas, Mhm. yang ketiga adalah konsisten, Mhm. dan yang keempat adalah pengorbanan, Oke. gitu. Jadi ketika kita mau sukses, maka kita harus membuat sebuah gerakan dulu. Kita harus membuat sebuah hal yang bermanfaat dulu, ya kan? Orang yang apa ya? Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang bermanfaat kan? Betul, Kan betul. itu ada hadisnya itu kan. Iya, 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 Iya. betul. Jadi kita harus bermanfaat dulu dan berkontribusi dulu. Lalu Mhm. kemudian setelah berkontribusi nggak cukup aja, kita harus totalitas. Oke. Harus benar-benar kita maksimalkan setiap kontribusi yang kita lakukan. Entah Mhm. itu kepada keluarga atau entah itu kepada masyarakat atau hal yang lain. Lalu kemudian setelah kita berkontribusi, lalu kemudian kita sudah all out maksimal, Mhm. maka kita juga harus konsisten. Percuma kalau kita hanya maksimal hanya di 1 bulan saja atau hanya Mmm. di 2 bulan sekali aja itu juga Betul, betul. nggak maksimal kan. Kita harus konsisten. Dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah masalah pengorbanan. Pengorbanan. Wis. Wis. Cinta butuh pengorbanan. Iya, cinta aja butuh pengorbanan kan, apalagi untuk masalah kesuksesan kita juga butuh pengorbanan, Iya, baik iya. jiwa, raga, waktu apalagi kan kalau Heeh, di organisasi. heeh. Bahkan kalau misal sudah tingkatan paling tinggi itu kita akan mengorbankan yang namanya keuangan kita juga, Iya, finansial kita betul, juga. betul. Tapi ya jangan takut, ketika kita sudah konsisten pada 4 hal ini, insya Allah Mhm. kita akan menjadi orang-orang yang terdepan lah, Wis. gitu. Oke. Kita akan jadi orang yang pembeda tadi gitu kan. Iya. Jadi
ibaratnya ada 100 sarjana nih, Heeh. ya kan? Ada 100 sarjana dan ada satu orang aja yang mereka mengikuti 4 hal yang tadi dan mereka berorganisasi. Maka satu orang ini akan menjadi pembeda dan itu yang akan dilihat, kayak gitu. Oke, wah keren keren keren, oh keren. Oke Kak Gusti, terima kasih ya Siap, sudah siap. berbagi kisah ini. Iya, kisah kasih ya Berbagi kan. kisah kasih. Oke, buat teman-teman, buat kalian yang pengen berkontribusi kepada masyarakat ya, salah Iya, iya, satunya adalah ikut organisasi betul. kepemudaan, apapun Apapun organisasinya nggak apapun masalah. Nggak harus organisasinya itu. BYS sih sebenarnya. Iya, apapun organisasinya itu yang sesuai minat dan bakat kalian dan itu bisa mengembangkan bakat kalian. Di situ kalian berkarya, di situ mungkin juga kalian akan mendapatkan jodoh kalian. Iya, iya, bisa juga ya. Bisa jadi loh. Karena beberapa volunteer di BYS mereka juga ada yang berjodoh di BYS sendiri gitu, Nah, ya kan. kan. Jadi Katanya apa-apa tuh bisa didapatkan dari katanya BYS. orang itu jodohmu ada di lingkunganmu. Iya, 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 sama tahu lingkungan. Tapi saya belum dapat juga di Oh, sabar. Mungkin nanti kali ya. Iya, betul betul betul. Akan datang di waktu yang tepat pasti. Amin. Amin. Oke. Oke, terima kasih Kak Gusti. Siap. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah pantengin kita di sini. Untuk video-video yang sebelumnya yang tentang masa-masa anak muda atau segala macam ada di video-video sebelumnya. Untuk video hari ini mungkin kita stop sampai di sini Kak ya. Ya, Siap. kalau kalian punya kritik dan saran tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, klik aja tombol like-nya. Kalau kalian udah suka, terserah ada tombol dislike di situ. Kita nggak maksa, yang penting kita akan selalu memberikan informasi-informasi yang positif kepada teman-teman semua agar semua bisa berkembang lebih baik. Siap. Oke, terima kasih Kak Gusti, terima kasih Siap. semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.